Jadi si Indah dulu kuliahnya 6.000 New Zealand. Kalau di kurs rupiah itu paling cuma 48 juta. 50 jadi juta satu tahunnya. Halo guys, kembali lagi di channel kita di Henry in Kiwiland. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, sama komen di channel kita. Dan terus support ya untuk channel kita. Topik kita kali ini adalah sekolah di luar negeri di New Zealand. Dan kita kedatangan bintang tamu, yaitu silakan tolong perkenalin diri ya. Halo, nama saya Tio Stendi. Saya dari Jakarta. Sekolah di New Zealand itu di kota Invercargill. Nama sekolahnya adalah Shorten Institute of Technology. Jadi bukan universitas, tapi dia seperti politeknik. Dan saya belajar postgraduate diploma in business enterprise selama kurang lebih setahun 3 bulan lah. Halo semuanya, kalau aku Indah, aku istrinya Henry. Dan aku juga dulu pertama kali kesini aku ke sekolah. Dan sekolah yang aku ambil waktu itu sama kayak Kotendi, postgraduate diploma juga. Dan aku ngambilnya environmental studies di universitas kecil yang namanya International Pacific College. Waktu itu namanya International Pacific College di Palmerston North, tapi sekarang namanya udah diganti jadi International Pacific University. Jadi itu uninya kepunyaan orang Jepang, semuanya dikelola oleh orang Jepang, dan 80% dari muridnya juga orang-orang Jepang. Dan aku waktu itu kesini itu dapat beasiswa karena mereka menawarkan banyak banget beasiswa buat international students. Jadinya aku salah satu orang beruntung tersebut. Wow. New Zealand kan jauh ya, dan biasanya kan orang-orang di Indonesia kan biasanya pilihannya ke Australia atau Amerika. Kok bisa nyasar tuh ke New Zealand? Bisa tahu ya. Memang ya seperti biasanya sih tahunya Australia. Waktu saya tahu tentang New Zealand ini lagi itu saya lihat spanduk, dia ada iklan gitu, salah satu agen pendidikan di Jakarta. Terus saya coba hubungin, begitu kan ada BB ya. Terus ya begitu tersambung, connect, marketingnya langsung tuh info-info. Info ya banyak sih, beberapa negara gitu ya. Tapi pada waktu itu masih nggak langsung memutuskan, kita pertimbangin karena dari soal biaya, dari kotanya juga negaranya gitu. Terus pada suatu saat mereka kasih informasi tentang New Zealand, dan di situ biasa orang Indo kita ada diskon. Diskon juga. Ya, ada beberapa benefitnya juga. Banyak benefitnya pada waktu itu selain diskon. Benefitnya pertama, setelah kita lulus, pertama kita bisa kerja. Oh, bisa kerja. Bisa kerja selama 1 tahun. Kalau kita punya pasangan, pasangan seperti istri itu bisa dapat work visa. Oh iya. Jadi istri bisa kerja. Terus, kita bisa belajar bahasa Inggris. Gratis selama 6 bulan. Dan bisa diperpanjang sampai 3 bulan, jadi 9 bulan. Dapat lagi 3 bulan, jadi total 9 bulan. Banyak juga benefitnya dari Nah, angka itu saya tertarik. Iya. Kenapa ke New Zealand gitu? Kenapa New Zealand? Pertimbangin karena dari biaya, tadinya biayanya itu 20.000. 20.000 New Zealand, berarti setara hampir 200 juta. Ya, di diskon 25%. 25%. Jadi 15.000. 15.000 1 tahun atau satu sampai selesai? Sampai selesai. Jadi satu tahun 3 bulan tadi ya kalau untuk Kotendi ya. Masih 1,5 tahun. Indah tadi dapat beasiswa, kalau Kotendi tadi dapat diskon. Iya. Dengan dia sendiri dapat diskon dan beberapa benefit yang menurut saya menguntungkan sekali gitu. Kok bisa dapat beasiswa gitu? Apakah itu mesti orang yang pinter atau gimana? Jadi gitu? waktu aku pertama kali kenapa bisa kuliah di New Zealand itu kan pertama kali aku tuh pengen kuliah di luar negeri. Dulu aku pernah kuliah di S1-nya di UPH dan aku sambilan kerja. Dan pas aku kerja itu tuh kayaknya rasanya tuh
nggak enak gitu, kayak aku kurang suka sama suasana kerja di Indonesia waktu itu. Jadi aku kayak pengen mencoba suasana kerja di luar negeri kayak gimana. Nah jadi karena pemikiran tersebut, jadi aku kayak iseng gitu, kayak mungkin cari-cari info ke luar negeri oke kali ya. Nah abis itu jadinya ya udah aku nyari kesana sini lewat internet sih kebanyakan. Terus waktu itu aku sebenarnya udah nggak mau sekolah lagi, karena kan pikirannya udah pengen kerja, udah pengen cari duit gitu. Nah akhirnya aku di internet aku ketemu nih ada satu university di Amerika, di Missouri, tapi mahal banget. Jadinya kayak nggak mau keluarin duit banyak-banyak buat kuliah ke luar negeri atau pindah ke luar negeri. Jadinya aku pindah nih, nggak nyari tentang kuliah di luar negeri, tapi nyarinya tentang imigrasi ke luar negeri. Aku google aja. Habis itu ketemu satu agent, itu dulu namanya NZ. Dia ada di Jakarta Barat. Aku nggak tahu itu agent masih ada atau enggak. Nah tapi dari situ aku ngelihat dia bisa menawarkan bisa bantu kita buat pindah ke Australia waktu itu. Oh, pindah, bukan sekolah jadi. Bukan, jadi aku maunya kayak kerja. Kerja migrasi. Kerja apa aja oke. Kerja di farm atau kerja di mana aja lah, aku nggak milih, asalkan bisa pindah ke luar negeri gitu. Tapi malah dikasih option untuk sekolah. Nah, pas aku pergi ke sana, waktu itu aku bahas sama temen aku, dia bilang, kamu ada skill apa gitu. Sedangkan kan waktu itu kan aku masih anak kuliahan yang belum lulus fresh graduate ya? Enggak, belum lulus juga, masih belum kuliah. lulus. Bahkan waktu itu belum skripsi guys. Jadi udah kayak kepikiran pengen pergi ke luar negeri gitu. Nah, jadi aku nanya dia nanya sama aku kan, kamu punya skill apa? Terus aku nggak tahu aku skillnya apa. Aku waktu itu kuliahnya ngambil public relations, ilmu komunikasi gitu. Yang maksudnya general, maksudnya enggak bukannya IT, bukannya yang ada skill khusus desain atau apa gitu, enggak gitu. Jadi aku bilang, aku nggak ada skill gitu kan. Terus dia bilang, kalau gitu kenapa kamu nggak sekolah aja, mau nggak ke New Zealand? Dia bilang kayak gitu. Terus aku akhirnya kayak mulai kepikiran, boleh juga lah, yang penting bisa keluar gitu, apa aja oke. Terus akhirnya dia bilang gini, ada satu sekolah universitas kecil di New Zealand lagi nawarin beasiswa. Dia bilang gitu, tapi bukan sekolah yang gede, bukan sekolah yang terkenal. Jadi dia bilang gitu. Aku bilang yaudah deh, apa aja oke gitu. Terus aku nggak berprestasi di sekolah, nggak yang bukan ranking 1, 2, 3 all the time kayak gitu. Ranking 4 pernah lah. Tapi bukan yang super pinter kayak gitu. Oke lah ya. Yang rata-rata gitu. Average. Tapi ada permintaan nggak dari universitas itu kalau dapetin beasiswa harus melakukan sesuatu gitu? Ada? Iya, ada. Ya? Nah jadi ya udah aku dibilang sama agent itu, jadi nanti pada tanggal tertentu kamu datang ke sini, kamu bawa essay mengenai kenapa kamu mau sekolah, kenapa kamu mau pindah ke luar negeri, kenapa kamu mau kuliah di sini gitu loh. Ya udah, jadi aku Google tentang cari info tentang sekolah itu, tentang New Zealand juga. Jadi waktu itu aku baru tahu New Zealand tuh ada di mana. Soalnya selama ini kan soalnya New Zealand tuh jauh ya memang ya. Kalau kita Australia kan tahu. kayak orang tahu lah di mana kan. Kalau dulu aku pikir New Zealand tuh somewhere in Europe kayak gitu kan, tapi ternyata tuh kayak down south, ada Ini kayak geografinya ini parah nih. enggak parah juga, cuman kayak aku enggak soalnya kalau kita lihat New Zealand kebanyakan kalau ke supermarket lihat susu, oh itu dari New Zealand tapi gitu. memang New Zealand kan nggak terlalu ini, Nggak terlalu terkenal ya. karena kan biasa Amerika, Amerika, Australia atau Jerman ya, Jerman kan. tapi nggak taunya New Zealand tuh sebelahnya Australia. Iya, Kalau saya sih sebenarnya juga nggak tahu tentang New Zealand, cuma kan waktu itu dia boomingnya pas film itu kan, Lord of the Rings. Oh, Hobbit. ya. Itu sudah tahun 2000 ya, awal-awal 2000-an. Iya, dan saya lagi itu kan, saya juga kenapa memilih sekolah ke luar negeri, lagi itu pengen ngerasain juga, pengen dapetin pengalaman gimana sih seperti merantau ke luar negeri gitu belum kan. pernah sekolah di luar negeri ya. Kepikiran juga enggak sih pengen sekolah. Cuman pada waktu itu inginnya saya juga jenuh di Jakarta. aku pengen kayak explore ke tempat lain gitu ya. Juga seperti itu. Jadi
Jadi gimana sih gitu lah. jadi ceritanya mula-mulanya itu karena kejenuhan di Iya. jadi mau cari yang sesuatu yang menarik, yang berbeda, Iya, jadi soalnya cari-cari kalau tahu. dengar cerita orang atau lihat-lihat tentang luar negeri tuh rasanya enak kayak gitu, Enak, kayaknya gampang gitu. Kalau lagi itu kan jalurnya mana gitu kan, ada yang bisa turis tapi Iya, kan nggak iya. bisa kerja. Nggak bisa kerja. Ya, yang saya tahu ada bisa pasti belajar. Bisa pelajar kayak tadi, sebenarnya bisa kerja juga ya di sini ya. Apa part time ya, kayak gitu. student visa sebenarnya bisa part time. Part time. Jadi kayak beasiswa tuh ada kayak level-levelnya kan. Kalau beasiswa penuh itu memang semuanya ditanggung, kayak Gratis. akomodasi sama di sekolahnya bener-bener kayak free Wow. gitu. Habis itu ada yang level 2 itu yang bayarnya 3.000 buat 1 tahun tuh 3.000. 3.000, tapi ini kan kamu 3.000 dolar. masih jelasin, kamu kan 10 tahun, 12 tahun yang lalu sekolahnya. Oh iya, aku sekolahnya Iya. 12 tahun yang lalu guys. Ya, jadi udah. Jadi aku datang mungkin sini udah tahun naik. 2007. Kalau konten ini tahun berapa? Jadi kita kasih tahu kan Ah. tahunnya Iya. inflasi segala Iya, macam iya, kan. iya. Waktu itu saya pertama kali ke New Zealand itu waktu untuk belajar bahasa Inggrisnya Mm-mm. Februari 2015. 2015, berarti 4 tahun yang lalu ya. Kalau Indah 12 tahun yang lalu kuliahnya. Jadi aku kesini tahun 2007. 2007. Jadi biayanya berapa tadi? 3.000, Aku dapatnya tahun. yang level 3 yang bayar 6.000. 6.000. Jadi si Indah dulu kuliahnya 6.000 New Zealand. Kalau di kurs rupiah itu paling cuma 48 juta. 50 juta jadi satu tahunnya. Karena perbedaan kurs ya. Dari Potendi kursnya sudah 9.500. Ya sudah begitu. 9.500. Anggap 10.000 lah Iya, hitungnya, berarti sekitar 150 juta. Iya. Memang Dan itu memang khusus untuk Indonesia karena mereka lagi cari student dari Indonesia. Oh, Tapi iya, begitu saya datang ke New Zealand kan banyak tuh pelajar asing juga Pelajar. dari Vietnam, Oh, dari iya. China, dari Berbagai Korea negara. Selatan. Dan Iya. mereka nggak ada diskon, jadi mereka 20.000 harus bayarnya. Oh, mereka nggak ada diskon. Dan 20.000 itu masih plus akomodasi lagi kan. Iya. Mm-mm. Oh, Kalau itu kan akomodasi. sekolah, sekolah dulu. Jadi yang di Indonesia ada spesial 25% Lagi pada waktu diskon. itu ya lagi tuh spesial. Diskon ya. Nggak tahu Oh, iya. kalau untuk sekarang Kalau apakah masih ada? dia beruntung Di juga gitu Google kan. aja guys. Iya, nanti di Google aja itu STI ya. SIT, SIT. Southern Institute of Ah, Technology. Nanti kita taruh juga deskripsinya di bawah linknya, jadi kalian kalau mau lihat-lihat, jadi itu bisa langsung juga. Apa kita harus pakai agent untuk sekolah di sana? Kalau pada waktu itu sih saya lewat agent. Lewat agent lebih mudah ya kayaknya kalau lewat agent ya. Ya, jadi mereka ya kita serahin karena kan waktu itu saya sibuk ya. Jadi serahin ya dari mulai urusan mereka ke sekolah, mereka urusan visa kita, Iya, ya, pembayaran ya tetap lewat agent juga sih. lewat agent sih. Kamu Itu- juga pertama kali kesini dulu lewat agent itu kan? Iya kan sama kayak Mm-mm. agent yang itu kan. Tapi aku masuknya pakai visa Visa turis. turis. Iya, nggak sekolah. Jadi ini kan kita kan sekolahnya kuliahnya di New Zealand kan pasti beda ya sama sekolah kuliah di. Kau pernah kuliah S1 juga berarti kan? Iya. Di mana ya waktu Saya itu? kan di BINUS. Oh sama ya. Saya jurusan manajemen. Manajemen. Waktu itu aku KA. Terus itu gimana kalau perbandingan kuliah di New Zealand sama kuliah di Indonesia gimana? Kau Tendi dulu coba ceritain. Kalau menurut saya sih apa ya? Cuman beda bahasanya aja sih. Cuma beda bahasa. Kalau menurut saya ya. Oh iya iya. Karena ya sama sih kita ya dengerin dosennya. Oh iya iya. Ya, terus nanti kita dapat tugas, Tugas juga. ada presentasi juga gitu. Oh. Dan terakhir ya ada mungkin di sini namanya disertasi ya, kalau sana kan skripsi kalau kita Gitu. di sini disertasi ya. Cuman bedanya lagi kalau saya di BINUS lagi itu bisa kelompok. Kelompok ya. Tapi kalau 3 ini orang. sendiri. Binus itu mantep dah, paling mantep. Iya, lagi. Satu skripsi satu kelompok, satu grup 3 orang ya 3 minim. orang. Maksimal 3 orang, bisa juga sendiri atau 2 orang gitu kan. Jadi kita kerjanya sama-sama kan. Skripsinya juga pasti sidang, itu juga 3 orang. Iya, jadi itu Binus kalau mau kuliah paling enak, paling cepat lulus. Kalau di sini ada di sidang juga nggak? Ditanya-tanya. Waktu gitu. terakhir saya kan lulus April 2017 sih. Nggak ada sih. Oh, nggak. Untuk yang setelah angkatan saya bukannya sidang, tapi dia mereka student kita harus
presentasi gitu tentang disertasi yang akan dibuat nantinya gitu. Nah, kalau Indah gimana waktu kuliah di sini? Kuliah ya apa? Oh, postgraduate juga ya? Postgraduate-nya susah nggak? Jadi Beda sama pas ini? aku awal-awal kesini guys, itu sangat-sangat culture shock. Jadi kan biasa kalau misalnya di Indo kan kayak kita udah tahu sistemnya gitu kan. Kayak dulu aku di UPH itu kayak setiap hari kan dosen datang ngejelasin, terus kita punya ujian setiap semester, kita ujian gitu. Nah kalau misalnya dulu waktu aku kuliah, jadi kayak dosennya datang ngejelasin kayak biasa, tapi bahasa Inggris Kiwi ini guys itu sangat beda banget sama bahasa Inggris yang Amerika ataupun British. Ya mirip-mirip British tapi kayak beda lah gitu. Jadi pertama kali aku inget banget hari pertama waktu aku masuk ke kelas, itu tuh aku tuh nggak ngerti gurunya tuh ngomong apa, padahal itu bahasa Inggris guys. Sama ya. Dan aku tuh nggak ngerti, kayak aku bilang ini bahasa Inggris ya kok kayak gini gitu. Ngomongnya kumur-kumur ya? Itu bener kayak bener-bener kumur-kumur banget. Dan dosennya mungkin terlalu pintar ya, jadi kayak dia menjelaskan segala sesuatu dengan sangat complicated. Mungkin dia kan pikir kan kita mahasiswa S2, jadi dia punya kayak standar kayak oh nggak apa-apa aku ngomong kayak gini mereka tuh pasti ngerti gitu. Tapi dia juga lupa guys kalau kita ini asalnya bukan bukan dari New Zealand gitu. Dan waktu itu aku nggak ambil sekolah bahasa dulu karena aku langsung lulus IELTS tesnya, bahasa Inggris tesnya. Jadi aku langsung lompat guys ke kelas biasa gitu. Masuk kelas ya. Langsung masuk kelas. Dan di kelas aku itu guys, angkatan aku murid barunya cuma 2. Jadi mantep banget guys, satu kelas 2 orang. Jadi intens banget kita sama gurunya tuh intens satu kelas banget. cuma 2 orang? Cuma udah kayak private. Iya. Private Cuma ada 2. Jadi waktu itu ada 4 pelajaran. 4 pelajaran, jadi beberapa kelas tuh cuma 2 orang, tapi ada 2 kelas lagi yang kita bertiga atau berempat. Paling rame itu berlima satu kelas. Jadi itu tuh bener-bener kayak diskusinya tuh intens banget, dan setiap orang tuh ditanyain apa pendapatnya kayak gitu. Dan aku sebagai orang yang berotak kanan ya, itu aku paling speechless di sana. Pokoknya temen aku tuh semuanya top banget lah. Oke guys, nanti kita sambung videonya ke part 2 ya. Tonton terus ya. Jangan lupa subscribe, like, sama komen. Ini link untuk yang part 2-nya, klik di sini. Oke, thank you.